Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi yang mulia alaihi salam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan tentang kejadian yang bakal terjadi menjelang yaumul qiyamah. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilm wa takthuruz zalazil wa yataqarabuz zaman wa tadharul fitan wa yakthurul harju wa huwal qatl wa hatta yakthura fikumul mal fayafid. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu itu diangkat dengan diwafatkannya para ulama, dengan menyebarnya kejahilan dan jauhnya manusia dari din dan keseriusan dalam belajar. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu diangkat. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyaknya terjadi gempa. Dan waktu itu semakin dekat. Waktu semakin cepat. Dan fitnah pun semakin banyak nampak di tengah-tengah masyarakat. Kaum muslimin diuji dengan berbagai macam ujian yang membuat mereka penuh dengan rintangan mengamalkan agamanya. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya terjadi pembunuhan. Tidak terjadi hari kiamat sampai banyaknya harta melimpah di tengah-tengah kalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini diantara beberapa kejadian yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salam menjelang yaumul qiyamah, hal-hal yang bakal terjadi sebelum yaumul qiyamah. Dan kalau kita perhatikan dari kejadian-kejadian ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, semuanya memberikan kesimpulan bagi kita sekalian bagaimana kekurangan di dalam mengamalkan agama. Jauhnya kaum muslimin dari ilmu, kembalinya mereka kepada apa-apa yang Allah larang, banyaknya fitnah dari syahwat atau subhat, agama yang kurang, mereka di dalam antusias untuk mempelajari dan mengamalkannya. Maka ini di antara kejadian yang terkumpul menjelang yaumul qiyamah, sehingga terjadi apa yang menjadi ketetapan Allah, hal-hal yang menjadi tanda kebesaran keagungan Allah untuk mempertakuti, untuk mengingatkan, diantaranya banyaknya gempa yang terjadi. Dan bagi seorang muslim tidak boleh melihat gempa itu hanya berdasar kacamata fenomena kejadian alam. Sebab musabab dari apa yang ada dari fenomena alam, pergeseran pergerakan bumi, pergeseran lempengan bumi, benar, tapi itu hanya sebagai sebab. Seorang muslim mengimani ada yang menggerakkannya,
pencipta penguasa sebab. Lempengan-lempengan tersebut tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menggerakkannya, maka tidak akan bergerak. Selama ini lempengan itu ada. Lempengan itu ada di tengah-tengah kita. Tapi tidak terjadi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Maka seorang muslim, pandangan mereka tidak hanya kepada apa yang menjadi sebab yang Allah perjalankan sehingga terjadinya sesuatu. Tapi bagaimana mereka melihat ini dari sudut pandang apa yang Allah SWT inginkan dengan adanya huru hara, malapetaka, bencana yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifan." Tidaklah kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran keagungan kami kecuali untuk mempertakuti. Maka ayat ini sangat jelas apa yang Allah inginkan dengan banyaknya kejadian-kejadian musibah, di antaranya gempa yang menjadi tanda akhir zaman. Allah tunjukkan kebesaran keagungannya. Kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan sedikit pergeseran itu, lihat bagaimana kehidupan kita luluh lantak. Lihat bagaimana korban yang berjatuhan. Lihat bagaimana banyak orang yang akhirnya tidak bisa menempati tempat tinggalnya. Dan bukan hanya mereka yang telah terkena musibah itu, kita pun memiliki kemungkinan yang sama. Apakah kita merasa aman kalau Allah yang menimpakan itu buat kita? Bukankah kita berada di tanah yang sama? Di lempengan yang juga berada mereka di lempengan tersebut. Tidakkah kita takut kepada Allah SWT itu menimpa kita sebagaimana menimpa mereka? Maka tunjukkanlah rasa takut kita kepada Allah dengan kembali kepada Allah, kembali kepada agamanya. Bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya huru hara dan keburukan tidak jauh dari dosa dan maksiat yang kita lakukan. Karena selain dari sebab-sebab alam yang memang Allah jadikan adanya bencana tersebut, sebab maknawi berupa dosa, maksiat, kekurangan dan keberpalingan kita dalam agama punya andil besar sehingga akhirnya terjadi sebagai pelajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam kitabnya bagaimana kejadian yaumul qiyamah bukan hanya gempa lokal, bukan hanya gempa dari bagian permukaan bumi saja, tapi yang terjadi gempa itu seluruh permukaan bumi. Maka gempa yang ada ini sedikit banyaknya juga mengingatkan kita akan yaumul qiyamah. Kalau gempa yang kecil dan sedikit itu membuat porak-poranda, membuat malapetaka dan bencana, bagaimana dengan yaumul qiyamah yang gempanya itu seluruh permukaan bumi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Kalau bumi itu gempa, digoncangkan segoncang-goncangnya, bumi seluruhnya, bukan hanya partikel dan bagiannya saja. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidakkah kita mengambil pelajaran dari apa yang Allah perjalankan, dari apa yang Allah perlihatkan, dari apa yang menimpa sebagian saudara-saudara kita? Kemungkinan besarnya kita juga punya andil dalam dosa, maksiat, kekurangan dan keberpalingan kita dalam din. Lihatlah kita bagaimana dalam beragama. Dosa-dosa kita, meninggalkan kewajiban, melanggar yang Allah larang. Apa kita pikir Allah SWT tidak mengawasi kita? Apa kita pikir dosa itu tidak memiliki dampak? Allah telah banyak jelaskan di dalam kitabnya bahwasanya dosa memiliki dampak besar bagi apa yang menimpa dari keburukan dan kejelekan. Allah berfirman, "Dhaharal fasad fil bar wal bahr bima kasabat aynin nas linudhiqahum ba'd alladhi amilu ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum."
telah nampak kerusakan di darat dan di lautan karena dosa manusia. Untuk kami timpakan dampak sebagian dari perbuatan jelek mereka agar mereka kembali kepada Allah, baru sebagian. Allah berfirman, tidak menimpa musibah kecuali akibat tangan kalian, dosa kalian. Allah berfirman, afanaj'alul mujrimin kal muslimin? Apakah kami akan memperlakukan para pelaku dosa seperti orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, janganlah kita tertipu dengan apa yang menjadi pandangan duniawiyah tentang apa yang Allah jalankan di atas permukaan bumi ini. Tapi pahami, dikenali apa yang Allah inginkan dalam syariatnya untuk apa yang Allah perlihatkan dari tanda-tanda kebesaran keagungannya ini. Kita ambil pelajaran, jangan sampai itu tidak terbaca, tidak diambil pelajaran oleh kita, sehingga apa yang ada dan menimpa mendekat dengan kita, kita tertimpa, baru ketika itu kita menyesalinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala pernah terjadi gempa pada zaman beliau di kota Madinah. Kemudian dia berkhutbah, memberikan nasihat kepada manusia, dan dia mengatakan, lain adat la usakinukum fiha. Kalau sampai gempa ini terjadi lagi, saya nggak akan mau tinggal bersama kalian. Mengingatkan kepada manusia, ini peringatan dari Allah. Aku nggak mau terus bersama kalian. Kalau sampai ini terjadi lagi, berarti kalian memang tidak mengambil pelajaran. Berarti kalian tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, ketika mengalami keadaan-keadaan di luar apa yang menjadi ketenangan dan kebiasaan yang ada, terjadinya gerhana atau yang lainnya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita sekalian, fafza'u ila salah, paniklah kalian dengan mengerjakan sholat, sedekah, banyak berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, istighfar. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wasallam. Apa yang Allah tunjukkan dan tampakkan, sesuatu di luar apa yang menjadi kebiasaannya, agar kita takut kepada Allah, kembali kepadanya, mengakui kelemahan kita, dosa-dosa kita, untuk kita memperbaiki diri. Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, yaumul qiyamah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Goncangan gempa hari kiamat itu suatu yang sangat besar. Suatu yang sangat besar. Maka tidakkah kita ambil pelajaran guncangan yang ada ini sebagai gambaran guncangan yaumul qiyamah yang lebih besar lagi? Yang pasti kita akan alami, yang pasti kita akan mendapatkannya, untuk kita mempersiapkan diri. Dunia bukan tempat tinggal kita yang abadi. Siapapun di antara kita, dengan harta yang dia miliki, pencapaian yang dia punya, pangkat, jabatan, keluarga, bisa jadi besok itu hilang semua. Kita yang meninggalkan mereka atau mereka semua Allah musnahkan. Tidakkah kita takut kepada Allah? Apa yang Allah perlihatkan, ayat-ayat tanda kebesaran keagungannya, tidak menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita dengan kekerasan hati ini, justru kita berpeluang besar musibah dan bencana itu malah menimpa kita. Na'udzubillah, nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah merahmati kita sekalian.
Semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap keburukan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki keadaan kita sekalian. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.